Renungan hari ke-7, tanggapan terbaik. Bacaan firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 4-10. Tetapi Tuhan yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sebab sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Penebusan dan keselamatan di dalam Kristus adalah kasih karunia Tuhan semata. Jangan ada orang yang memegahkan diri, kata Paulus dalam surat Efesus. Karena semua itu memang bukan hasil usaha manusia. Semua itu murni pemberian Tuhan. Efesus 2 ayat 8-9. Tuhan sudah menyediakan anugerah keselamatan itu bagi setiap orang. Harganya juga sudah dibayar lunas dengan darah dan pengorbanan Kristus. Tidak ada lagi yang perlu dan dapat dilakukan manusia untuk menyempurnakan keselamatan itu. Jalan keselamatan itu sudah dibentangkan Yesus melalui dirinya sendiri. Yohanes 14 ayat 6. Namun, bagaimana supaya anugerah yang sudah disediakan Tuhan secara cuma-cuma itu benar-benar menjadi milik kita? Ingat, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah, Ia telah mengaruniakan anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, anaknya itu beroleh hidup yang kekal. Yesus sendiri berkata, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 5 ayat 4. Dan Yohanes 1 ayat 12 berkata, semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus. Jadi jelas, caranya adalah dengan percaya atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dengan iman yang mencakup pikiran, perasaan, dan kehendak. Maksudnya mencakup pikiran adalah kita perlu memahami dan menyadari benar keadaan diri kita sebagai orang berdosa yang patut dihukum. Dan kita juga perlu memahami dan menyadari benar bahwa Yesus sudah melakukan penebusan dosa kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Kita tahu pasti hanya Yesus yang dapat menebus dan membuat kita kembali hidup bagi kemuliaannya. Iman mencakup perasaan. Itu berarti kita perlu benar-benar memiliki perasaan berduka atas dosa-dosa kita dan merasa sangat bersyukur atas pengampunan dosa yang disediakan Yesus bagi kita. Hanya Yesus yang dapat membuat kita berpindah dari maut kepada hidup melalui pengampunan dosa itu. Akhirnya, setelah menyadari akan dosa dengan pikiran dan berduka atas dosa dengan perasaan, kita perlu memiliki komitmen dengan kehendak untuk mengambil tindakan nyata, yaitu dengan bertobat, berbalik dari dosa, dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang menjadi Juru Selamat kita. Inilah tanggapan terbaik kita sebagai orang berdosa, agar kita meroleh pengampunan, bebas dari hukuman dosa, dan memiliki hidup kekal dan kehidupan baru di dalam Yesus. Tuhan menantikan kita membuat keputusan terbesar dalam hidup kita ini. Dia rindu menyelamatkan kita dan memulihkan kita kembali untuk hidup mencerminkan dan memuliakan Dia. Dia mau kita mendapatkan kepenuhan hidup kita yang sesungguhnya di dalam Dia. Pertanyaan perenungan dan penerapan. Apakah saya sungguh percaya bahwa Yesus juga sudah mati untuk menebus dan menyelamatkan diri saya yang berdosa? Kedua, apa tanggapan terbaik atas jalan keselamatan yang sudah disediakan Tuhan ini?
Maukah atau sudahkah saya menerima dan menyerahkan diri kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi? Bagi Anda yang mau mengambil keputusan terbesar untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Anda dapat menaikkan doa menerima Yesus berikut ini. Tuhan, saya mengakui bahwa saya berdosa dan harus menanggung hukuman dosa. Saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri. Saya bersyukur Tuhan telah mengaruniakan Yesus Kristus untuk menggantikan dan menebus saya. Saya memerlukan dan menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat saya. Sekarang ini saya bertobat dan berbalik dari dosa-dosa saya, dan saya mau diubahkan untuk mengikuti dan memuliakan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup saya. Amin.